Jadi di dalam surga itu mereka mendapatkan segala apa yang mereka kehendaki. Jadi di surga Aden ini bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan segala apa yang mereka kehendaki. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 71, wa fiha ma tastahihil anfus wa tandatul ainu wa antum fiha khalidun. Wa fiha ma tastahihil anfusu wa taradul ayun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam surga itu yaitu terdapat apa yang diingini oleh hati dan juga sedap dipandang mata, dan kalian itu akan kekal di dalamnya. Jadi di dalam surga itu apa yang diinginkan oleh hati seseorang atau hati hambanya, orang-orang yang bertakwa, semuanya akan terpenuhi. Dan juga di dalam surga ini akan sedap dipandang mata. Di dalam surga ini sangat indah sekali, jadi sedap dipandang mata. Dan di dalam surga itu tidak akan dimatikan. Jadi di dalam surga itu kekal di dalamnya, tidak lagi sakit, tidak berkeringat, tidak merasa kenyang. Walaupun di situ banyak buah-buahan, makanan apapun. Jadi apabila di situ makan tidak akan pernah kenyang dan juga tidak sakit. Bahkan di dalam surga itu keringat-keringat seseorang atau hamba yang bertakwa yang di dalam surga itu tidak berbau, baunya bahkan sangat wangi seperti minyak kastur. Jadi ketika di surga itu tidak akan mengalami mati dan kita itu kekal di dalam. Walaupun kita makan apapun yang kita sukai, yang kita ingini, tidak akan merasa kenyang. Dan juga di dalam surga itu disediakan bidadari, yang mana bidadari itu sangat cantik-cantik, sekitar umur 30-an. Jadi jangan khawatir bagi ibu-ibu atau para istri, yang mana para istri itu atau ibu-ibu yang soleh kan nanti tetap akan jadi bidadari surga nanti. Walaupun suami itu yang soleh itu mendapatkan bidadari, tapi istri sendiri nanti juga akan menjadi bidadarinya suaminya masing-masing. Yang mana istri itu akan menjadi komando dari bidadari yang lainnya. Dan di surga itu tidak akan mengalami tua. Jadi umumnya akan sekitar 30 terus muda terus. Dan bidadari itu pun walaupun dikumpuli akan menjadi gadis lagi. Jadi setiap dikumpuli kembali ke gadis lagi. Jadi jangan khawatir bagi para suami atau bapak-bapak. Kalau yang di dunia ini cuma istrinya satu, jangan khawatir, nanti di surga ini akan mendapat bidadari sekitar 4, belum istrinya sendiri. Untuk itu berbanyak-banyaklah untuk beramal soleh, menjadi orang takwa, lalu taat kepada perintah Allah, menjauhi larangan. Karena di surga disediakan, yaitu surga Aden disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, dan juga disediakan untuk bidadarinya buat orang-orang yang bertakwa.
Pendengar hadis dari umat untuk umat. Jadi dalam suatu hadis disebutkan inna syahabata latamurru bil mala'i min ahlil jannah wa hum julusun ala syarabihim fala yastahi ahadu minhum syai'an illa amtaradhu alaihim hatta inna minhum lama yaqulu amdirina kawaiba aturopan fayakunu dzalika. Jadi sesungguhnya awan itu benar-benar melalui sejumlah yaitu orang dari kalangan penduduk surga, yang mana di saat mereka itu sedang duduk-duduk dalam jamuan minumnya, maka tiada seorang pun dari mereka yaitu menginginkan sesuatu melainkan awan itu menurunkan apa yang diingininya, yaitu hingga sesungguhnya dia itu yaitu di antara mereka itu benar-benar ada orang yang mengatakan, hai awan, turunkanlah kepada kami yaitu gadis-gadis remaja yang sebaya bidadari-bidadari. Maka untuk itu keinginan itu akan diturutinya. Oleh karena itu di surat An-Nahl ayat 31 ini Allah berfirman, kadzalika yajzillahul muttaqin, demikianlah Allah itu memberi balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam arti Allah itu akan membalas setiap orang yang beriman kepadanya, yang taat kepadanya, yang menjalankan segala perintahnya, dan juga menjauhi segala larangannya, yaitu dengan berbanyak amal soleh. Alladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yaitu orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Surat An-Nahl ayat 32. Pendengar hadis dari umat untuk umat. Jadi di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala yaitu menceritakan tentang keadaan mereka-mereka, yaitu di saat mereka itu menghadapi kematiannya, bahwa mereka itu dalam keadaan baik, yakni dalam keadaan bersih dari kemusyrikan, dalam keadaan bersih dari kemusyrikan, dari kekotoran dan semua keburukan. Dan sesungguhnya para malaikat-malaikat itu akan datang kepada mereka, yang mana seraya mengucapkan salam dan juga menyampaikan tentang berita gembira adanya surga buat kepada mereka-mereka itu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu di surat Fussilat ayat 30 sampai 32, yang mana Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirati walakum fiha ma tastahi anfusakum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian itu mereka itu meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat itu akan turun kepada mereka, yaitu dengan mengatakan, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih. Dan bergembiralah kalian, yaitu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Kamilah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Di dalamnya kalian akan memperoleh apa yang kalian inginkan, dan juga memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta sebagai hidangan bagi kalian dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar dari umat untuk. Jadi dalam suatu hadis disebutkan yang mana tentang menceritakan kisah dicabutnya nyawa seorang mukmin dan juga seorang kafir. Sebagaimana Allah firman, yushabbitumullahu alladzina amanu bil qawli syabiti fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudhilullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Jadi Allah itu meneguhkan iman orang-orang yang beriman, yaitu dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Dan Allah yaitu menyesatkan bagi orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Hal yanzuruna inna an taniyahumul malaikatu aw yatiya amru rabbik kadzalika fa'ala alladziina min qablihim wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadlimun. Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka, dan Allah tidak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri. Surat An-Nahl ayat 33. Pendengar Radio Abris dari umat untuk umat. Jadi di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala yaitu berfirman, yang mana Allah mengancam bagi orang-orang musyrik karena mereka itu terlalu berkepanjangan dalam kebatilannya dan juga terperdaya oleh keduniawiannya, bahwa tiadalah yang mereka tunggu-tunggu melainkan yaitu kedatangan para malaikat kepada mereka,
yaitu untuk mencabut nyawa mereka. Awya dia amru rabbik, atau datangnya perintah Tuhanmu, yakni tentang adanya hari kiamat beserta kengerian-kengerian yang mereka derita di dalamnya nanti. Kadzalika faral ladzina min qablihim, demikianlah yang telah diperbuat yaitu oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Jadi yang mana mereka yaitu orang-orang kafir sebelum mereka telah berlarut-larut dalam kemusyrikannya. Jadi para pendahulu mereka itu yaitu orang-orang yang setara dan juga yang serupa dengan mereka yaitu dari kalangan kaum musyrik, hingga mereka itu merasakan pembalasan Allah dan ditimpa azab serta murka Allah akibat dari perbuatan mereka, dari kemusyrikan mereka itu. Maka mereka akan mendapatkan azab atau murka Allah apa yang mereka perbuat itu. Wa ma dhalamahumullah, dan Allah itu tidak menganiaya mereka. Jadi Allah SWT mempunyai alasan yang kuat yaitu terhadap mereka, dan juga telah menegakkan hujah-hujah atau bukti-buktinya terhadap mereka itu, yaitu melalui utusan-utusannya, melalui nabinya atau rasulnya, dan juga melalui penurunan kitab-kitabnya. Walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi mereka lah yaitu yang selalu menganiaya diri mereka itu sendiri. Jadi mereka itu menganiaya diri mereka sendiri. Karena apa? Karena mereka itu menentang para rasulnya. Dia tidak mengikuti seruan dari rasul-rasulnya. Dan mereka selalu mendustakan apa yang disampaikan oleh mereka. Maka orang-orang musyrik itu akan tertimpa hukuman dari Allah, yaitu atas perbuatan mereka itu sendiri. Jadi Allah itu tidak mengisabah bagi mereka. Jadi semuanya adab yang berikan pada mereka itu atas perbuatan dari mereka itu sendiri. Yang mana orang-orang musyrik ini tidak mau taat kepada Tuhannya dan juga Rasulnya. Jadi mereka itu menentang para Rasulnya dan juga mendustakannya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya, dia itu menentang dan mendustakannya. Maka orang-orang musyrik itu akan mendapatkan hukuman atau azab dari Allah. Semua itu atas perbuatan mereka, diri mereka itu sendiri. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Maka mereka ditimpa oleh akibat kejahatan perbuatan mereka, dan mereka diliputi oleh azab yang selalu mereka perolok-olokkan. Surat An-Nahl ayat 34. Pendengar dari hadis dari umat untuk umat. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala yaitu berfirman wa haqa bihim, dan mereka itu diliputi
yang mana mereka itu diliputi oleh azab yang sangat pedih, azab yang sangat mengerikan. Maka nubiyastajiun, yaitu oleh azab yang selalu mereka perolok-olokan, yang mana mereka itu memperolok-olokan para rasul, bila mana para rasul itu mengancam mereka dengan siksa Allah. Jadi ketika para rasul, para nabi memberikan seruan kepada mereka, malah mereka itu mengolok-olok rasulnya. Oleh karena itulah pada hari kiamat nanti akan dikatakan kepada mereka sebagaimana yang disebutkan dalam firman awal surat At-Tur ayat 14, hadhihin narun lati kuntum biha tukadzibu. Inilah neraka yang dahulu kalian selalu mendustakannya. Jadi bagi orang-orang musyrik ini, yang mana ketika para rasul atau nabi menyerukan kepada mereka untuk taat kepada Allah, mereka itu tidak, malah mendustakan, malah memperolok-olok para rasulnya, yaitu yang menyerukan kepada mereka agar untuk taat kepada Allah, yaitu mendustakan Allah dan Rasulnya. Dia tidak mau taat, tidak mengikuti seruan dari Rasulnya. Oleh karena itu pada hari kiamat nanti, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun, inilah neraka yang dahulu kalian selalu mendustakannya. Jadi balasan-balasan mereka nanti, karena dengan kedustaannya terhadap Tuhan dan Rasulnya, yang mana mereka malah mengolok-olokkan Rasulnya, maka di akhirat nanti dia akan dimasukkan dalam neraka, dan dia akan tinggal di neraka itu selama-lamanya. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء فذلك أفعال الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين. Dan berkatalah orang-orang musyrik, jika Allah itu menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat orang-orang sebelum mereka. Maka tidak ada kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanat Allah dengan terang. Surat An-Nahl ayat 35. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada setiap umat, yaitu untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah
Tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Surat An-Nahl ayat 36. In tahrish ala hudahum fa inna allaha la yahdi man yudillu wa ma lahum min nashirin. Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Dan sekali-kali mereka tidak mempunyai penolong. Surat An-Nahl ayat 37. Pendengar Radio Abris dari umat untuk umat. Jadi di ayat yang mulia ini, yaitu ayat 35, 36, 37 di surat An-Nahl ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menyebutkan tentang terperdayanya yaitu orang-orang musyrik oleh kemusyrikan mereka, dan juga alasan mereka yaitu yang berpegang kepada takdir. Jadi dalam hal ini terungkap melalui ucapan mereka yang mana dalam firman Allah, "Lau sya'allahu ma abadna min dunihi min syai'in nahnu wa la abauna wa la haramna min dunihi min syai'in." Jadi jika Allah itu menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah suatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Jadi seperti mengharamkan yaitu tentang hewan ternak atau bahiro atau syaibah atau wasilah dan juga yang lainnya, yang mana yang mereka itu buat-buat sendiri tanpa ada keterangan dari Allah yang menjelaskannya. Jadi mereka itu telah mengarang-arang tentang hewan ternak, yaitu tentang bahiro, syaibah, wasilah. Jadi dengan kata lain, perkataan mereka itu mengandung kesimpulan bahwa seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak suka apa yang mereka perbuat, tentulah Allah itu mengingkari perbuatan itu, yaitu dengan menurunkan hukuman. Dan juga tentulah Dia itu tidak akan yaitu memberikan kesempatan kepada mereka yaitu untuk melakukannya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah alasan mereka itu yang sangat keliru, yaitu melalui firman-Nya di ayat ini, yaitu hal ala rusuli innal balagul mubin. Maka tidak ada yaitu kewajiban atas para rasul selain dari menyampaikan amanat dari Allah, yaitu dengan terang benderang.
Jadi duduk perkaranya ialah tidaklah seperti yang kalian duga itu, bahwa Allah itu tidak mengingkari perbuatan kalian itu. Dan juga sesungguhnya Allah itu telah mengingkari perbuatan kalian dengan pengingkaran yang sangat keras. Dan dia itu telah melarang kalian, yaitu melakukannya dengan larangan yang padat. Dan dia juga telah mengutus kepada seorang rasul, yaitu kepada setiap umat. Jadi Allah telah mengutus sebagai seorang rasul kepada setiap umat, yakni kepada setiap generasi dan sejumlah manusia, yang mana semua rasul itu akan menyeru mereka untuk menyembah Allah, untuk taat kepada Allah, untuk selalu taat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Dan juga melarang mereka itu untuk menyembah selain Allah. Jadi semua rasul itu menyerukan agar taat kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah saja. Anibudullaha wajtanibut taghut. Jadi sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, yaitu setan. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut atau setan. Pendengar hadis dari umat untuk umat. Jadi Allah Subhanahu wa taala yaitu terus menerus mengutus rasul-rasulnya, yaitu kepada hambanya atau kepada manusia, dengan membawa risalah yaitu tauhid itu, sejak terjadinya kemusyrikan yaitu di kalangan Bani Adam, yaitu sejak kaumnya Nabi Nuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh yaitu kepada mereka, yang mana Nuh adalah rasul yang mula-mula diutus oleh Allah kepada penduduk bumi, lalu diakhiri oleh baginda Nabi Muhammad. Jadi yang semuanya itu mencakup semua lapisan manusia dan juga jin, yaitu di belahan dunia timur maupun belahan dunia barat. Jadi semua rasul Allah itu menyerukan hal yang sama, yaitu agar menyembah kepada Allah, agar taat pada Allah, menjalankan semua perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu surat Al-Anbiya ayat 25, yang mana Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin inna nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus, yaitu mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah oleh kalian akan aku. Jadi di ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengutus seorang rasul agar pada umatnya itu untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Dan juga Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 45, "Was'alu man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu." Dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami itu menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah. Oleh karena itu dalam ayat berikutnya
Maka Allah berfirman di ayat 36, walaqad ba'asyuna fi kulli ummatir rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami yaitu telah mengutus rasul yaitu pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Maka sesudah adanya keterangan ini, jadi bagaimanakah seorang musyrik itu akan dapat diperkenankan untuk mengatakan law sya'allahu ma abadana min duni min syai'. Jadi jika Allah menghendaki niscaya kami tidak akan yaitu menyembah sesuatu apapun selain Dia. Jadi kehendak Allah itu secara syar'i yaitu tentang mereka itu tidak ada. Karena Allah Subhanahu wa taala yaitu telah melarang mereka berbuat hal itu yaitu melalui lisan rasul-rasulnya. Dan adapun mengenai kehendak Allah yaitu yang bersifat kauni atau kenyataan, yaitu yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut secara takdir, maka tidak ada alasan bagi mereka dalam hal ini. Karena Allah itu telah menciptakan neraka dan para penduduknya yaitu dari kalangan setan dan orang-orang kafir. Jadi Dia tidak rela hamba-hambanya berlaku kafir. Yaitu dalam menentukan hal tersebut, maka Allah itu mempunyai alasan yang sangat kuat dan hikmah yang bijak. Dan kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwa Dia itu mengingkari perbuatan mereka dengan menimpakan siksaan kepada mereka, yaitu baik di dunia sesudah para rasul itu memberikan suatu peringatan kepada mereka itu. Untuk itulah Allah menyebutkan dalam firman-Nya yaitu di surah An-Nahl ayat 36 yaitu wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalatu fashiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maka di antara umat itu yaitu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antara orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Jadi dengan kata lain, yaitu tanyakanlah nasib yang dialami oleh orang-orang yang mendustakan perkara yang hak dan juga yang menentang kepada rasul-rasul Allah. Jadi bagaimana Allah itu telah menimpakan kebinasaan atas diri mereka dan juga orang-orang kafir yang akan menerima akibat seperti itu. Sebagaimana Allah berfirman yaitu surah Al-Mulk ayat 18, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka itu telah mendustakan rasul-rasulnya. Maka alangkah hebatnya kemurkaan. Pendengar dari habis dari umat untuk umat. Dan selanjutnya Allah SWT itu yaitu memberitahukan kepada rasul-rasulnya bahwa keinginannya yang mendambakan agar mereka itu yaitu orang-orang kafir itu mendapat suatu petunjuk, tidak ada manfaatnya bagi mereka bila mana Allah itu telah menghendaki tentang kesesatan mereka. Jadi sama halnya dengan yang disebutkan dalam firman-Nya di surah Al-Maidah ayat 41 yang mana Allah berfirman, wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'an.
Jadi barang siapa yang Allah menghendaki kesehatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu untuk menolak sesuatu pun yang datang dari Allah. Sebagaimana ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, yang mana di surat Hud ayat 34, wala yanfa'ukum nuski in aradtu an ansyahalakum in kana Allah yuridu ayyuhwiyakum. Dan tidaklah bermanfaat kepada kalian nasihatku jika aku tuh hendak memberi nasihat kepada kalian, sekiranya Allah hendak menyesatkan kalian. Jadi di ayat berikutnya ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tahris ana hudahum fa innallaha la yahdi mayudillu. Jadi jika kamu sangat mengharapkan yaitu agar mereka itu dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah itu tiada memberi petunjuk yaitu kepada orang-orang yang disesatkannya. Jadi di ayat ini sama halnya di ayat yang lain yaitu surat Al-A'raf ayat 186, yang mana Allah juga berfirman, mayyudlillahu fala hadiyalah wa yadruhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi barang siapa yaitu yang Allah sesatkan, maka baginya tidak ada orang yang akan memberi petunjuk. Dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Dan juga diperkuat di surat Yunus ayat 96 dan 97, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yaitu yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, hingga mereka itu menyaksikan azab yang sangat pedih. Maka berikutnya di ayat ini, fa innallah, maka sesungguhnya Allah yaitu tentang perihal urusannya, bahwa apa yang dikehendakinya itu pasti akan terjadi, dan apa yang dikehendakinya itu pasti tidak akan terjadi. La yahdi mayudillu, jadi tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang disesatkannya. Maka siapakah yang dapat memberinya petunjuk bila bukan Allah? Jadi tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk, wa malahum min nasyirin, dan sekali-sekali mereka itu tiada mempunyai penolong, yaitu yang dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah yang amat pedih, dan juga tentang belenggu dan siksaannya. Ala lahu khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Dan ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Pendengar Radio Abis dari umat untuk umat. Jadi dalam kajian pagi ini diakhiri ayat 37, yaitu surah An-Nahl ayat 37. Insyaallah besok dilanjutkan lagi. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.